6 hours later. Tomorrow, the next day. 2,000 years later. Strategi Uni Eropa dalam menghadapi kebijakan kenaikan tarif oleh Donald Trump. Hubungan perdagangan transatlantik antara Uni Eropa dan Amerika Serikat merupakan salah satu relasi ekonomi terpenting di dunia, yang dengan nilai perdagangan bilateralnya mencapai lebih dari 750 miliar euro per tahun. Namun, dinamika hubungan ini mengalami perubahan, yang dimana setelah Donald Trump terpilih kembali menjadi Presiden Amerika Serikat pada tahun 2024 dan dilantik pada Januari 2025. Dengan kembalinya Trump ke tampuk kekuasaan, ancaman pengenaan kebijakan tarif yang lebih luas kembali muncul. Trump telah menunjukkan bahwasannya ia akan memberlakukan tarif universal antara 10-20% untuk semua barang yang diimpor. Di sini kita akan membahas terkait strategi Uni Eropa dalam menghadapi kebijakan tarif impor, yang dimana Uni Eropa ini mengimplementasikan strategi menyeluruh dan terukur untuk merespon kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Amerika Serikat di masa pemerintahan Donald Trump, terutama tarif 25% pada baja dan aluminium yang berasal dari Uni Eropa. Strategi ini mencangkup seperti yang pertama, adanya pengenaan tarif balasan, yang dimana Uni Eropa mengadopsi pendekatan pemberian tarif balasan terhadap produk impor Amerika Serikat sebagai respon langsung atas tarif yang dikenakan Amerika Serikat. Tarif balasan ini dirancang secara bertahap dan terukur, yang mana dengan nilai mencapai sekitar 21 miliar, yang mencakup produk-produk seperti kedelai, bourbon, sepeda motor, jus jeruk, dan barang konsumsi lain yang berasal dari negara-negara Amerika Serikat yang dikenal sebagai swing states, wilayah penting secara politik bagi Presiden Trump. Di sini kita bisa melihat tarif impor Amerika Serikat ke Uni Eropa berapa persen, yang dimana tarif baja dan aluminium yang dinaikkan menjadi 50%, dan tarif 50% ini menyasar hampir seluruh produk impor dari Uni Eropa dengan nilai perdagangan sekitar 321 miliar US dollar, termasuk sektor baja, aluminium, otomotif, mesin, hasil pertanian, sektor bank, semikonduktor, dan energi. Lalu, di sini kita bisa melihat berapa persen tarif balasan Uni Eropa ke Amerika Serikat, yang dimana Uni Eropa membalas dengan mengenakan tarif balasan hingga 25% terhadap produk asal Amerika Serikat dengan nilai hampir 21 miliar. Tarif balasan ini diterapkan secara bertahap dalam 3 tahap sepanjang 2025 dan mengapakan produk yang dikenakan tarif balasan Uni Eropa seperti kedelai, sepeda motor, jus jeruk, almond, telur, benang gigi, sosis, dan lain-lain. Ada pun strategi lainnya seperti penggunaan leverage pada produk strategis, jadi mana selain produk konsumsi, Uni Eropa juga mempertimbangkan pengenaan tarif pada produk strategis yang penting bagi Amerika Serikat, seperti sektor kimia dan farmasi yang menjadi komoditas ekspor utama Uni Eropa ke Amerika Serikat. Namun, langkah ini diambil dengan hati-hati karena potensi risiko pembalasan yang dapat merugikan Uni Eropa. Lalu ada diversifikasi hubungan perdagangan, yang dimana untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat dan mengantisipasi ketidakpastian akibat kebijakan proteksionis Amerika Serikat, Uni Eropa mempercepat negosiasi dan menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas dengan berbagai negara dan blok ekonomi lain, termasuk Uni Emirat Arab, Malaysia, Indonesia, Thailand, India, dan blok Mercosur di Amerika Selatan. Yang terakhir, adanya pendekatan diplomasi dan negosiasi. Meskipun menyiapkan langkah balasan, Uni Eropa tetap mengutamakan solusi melalui negosiasi dan dialog konstruktif dengan Amerika Serikat. Komisi Perdagangan Uni Eropa ini menegaskan pentingnya duduk bersama untuk mencapai kompromi yang dapat diterima kedua belah pihak guna menghindari eskalasi perang dagang. Adapun orang atau negara yang terlibat dalam negosiasi Uni Eropa terhadap tarif impor yakni 1. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, yang dimana
Ursula von der Leyen ini berperan aktif dalam membuka ruang dialog dan berusaha mencapai kesepakatan sebelum tenggat waktu yang ditetapkan. Si Eropa seperti Paula Pinho dan Olaf Gil, yang dimana Paula Pinho dan Olaf Gil ini juga berperan dalam menyampaikan perkembangan negosiasi dan posisi resmi Uni Eropa kepada publik. Mereka juga menegaskan komitmen Uni Eropa untuk terus berkomunikasi intensif dengan Amerika Serikat dan menghindari eskalasi perang dagang yang merugikan kedua belah pihak. Adanya Maroš Šefčovič, yang dimana komisaris perdagangan Uni Eropa ini dijadwalkan melakukan pembicaraan lanjut dengan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick yang untuk mempercepat dialog dan mencari solusi atas ancaman tarif impor yang tinggi. Lalu ada juga Valdis Dombrovskis, yang dimana komisioner ekonomi Uni Eropa ini berperan aktif dalam dialog intensif dengan pihak Amerika Serikat. Ia beberapa kali menegaskan bahwa Uni Eropa lebih memilih solusi damai dan saling menguntungkan, namun tetap siap mengambil langkah tegas jika negosiasi gagal mencapai kesepakatan yang memadai. Selain strateginya, kita juga akan membahas terkait tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Uni Eropa. Tantangannya itu seperti eskalasi tarif yang lebih meluas dan mendalam, yang dimana kebijakan tarif Amerika Serikat pada masa pemerintahan Trump yang kedua diperkirakan jauh lebih agresif dibandingkan periode sebelumnya. Tidak hanya tarif pada baja dan aluminium, tetapi juga potensi pengenaan tarif hingga 25% pada seluruh ekspor Uni Eropa ke Amerika Serikat. Lalu ada dampak ekonomi yang signifikan, yang dimana proyeksi menunjukkan bahwa tarif tinggi ini dapat menurunkan produk domestik bruto atau PDB Uni Eropa hingga 0,50% sampai 0,75% dalam 12 bulan, yang berarti kontraksi ekonomi. Lalu adanya ketergantungan pada pasar Amerika Serikat, yang dimana ekspor Uni Eropa ke Amerika Serikat ini mencapai 532 miliar euro atau sekitar 3% dari PDB Uni Eropa. Ketergantungan ini membuat Uni Eropa rentan terhadap kebijakan proteksionis Amerika Serikat, sehingga memerlukan waktu dan biaya untuk mendiversifikasikan pasar dan rantai pasokannya.